Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja kadang bikin deg-degan ya. Persepuluhan. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal uang loh. Ada sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya kan? Ngomongin iman sama uang itu, aduh kadang canggung banget, rasanya sensitif, dan ya itu wajar kok. Kita semua mungkin pernah ngerasain hal yang sama. Tapi, coba deh kita geser sedikit sudut pandangnya. Gimana kalau ini semua tuh bukan soal kewajiban finansial? Gimana kalau ini sebenarnya soal kepercayaan? Nah, inilah inti dari obrolan kita kali ini. Oke, jadi kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu ya, yaitu prinsip kesetiaan. Gampangnya gini, cara kita ngurus hal-hal yang kelihatannya kecil, itu nunjukin siapa kita sebenarnya pas dikasih tanggung jawab yang gede. Coba bayangin deh, kamu punya manajer keuangan, terus kamu kasih dia 1 juta buat dipegang. Tahu-tahu dia pakai 100 ribu buat dirinya sendiri. Tanpa ngomong, kira-kira kamu bakal berani nggak kasih dia 1 miliar setelah itu? Pasti nggak kan? Nah, ternyata logika sederhana kayak gitu tuh ada banget dasarnya di kitab suci. Ayat ini ngingetin kita kalau setia sama hal-hal kecil itu bukan sepele. Justru itu cerminan integritas kita buat hal-hal yang jauh lebih besar nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling wow dan menantang, yaitu ide bahwa ini tuh sebenarnya sebuah undangan. Undangan langsung dari Tuhan buat kita ngetes dia. Ayat ini tuh unik banget loh. Cuma di sini Tuhan bilang coba uji aku. Seolah-olah Tuhan mau buktiin sendiri kalau janjinya buat melihara kita itu jauh lebih besar dari semua kekhawatiran dan tagihan-tagihan kita. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng ya. Kalau kita pengen banget Tuhan buka pintu berkatnya lebar-lebar, pertanyaannya, kita sendiri udah rela belum ngelepasin apa yang dari awal emang punya dia? Ini nih yang keren banget. Dalam bahasa Ibrani, kata buat menipu Tuhan di sini itu kaba, yang artinya mencuri dan bikin jarak. Uniknya, akar katanya tuh sama loh kayak korban yang artinya persembahan buat mendekat. Jadi pilihannya bukan lagi soal duit, tapi soal hubungan. Tindakan kita ini bikin kita jauh atau justru bikin kita makin dekat sama Tuhan. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita coba pahami kenapanya. Apa sih sebetulnya logika spiritual di balik semua ini? Ternyata ini ada hubungannya sama perlindungan dan kepemilikan. Ada satu analogi yang bagus banget buat ngejelasin nih. Coba bayangin, persepuluhan itu kayak kita bangun pagar di sekeliling kebun kita. Pagar itu kan bukan buat ngurangin lahan, tapi justru buat ngelindungin 90% sisanya dari hama, dari kerugian-kerugian yang gak terduga. Nah, persembahan-persembahan lain yang kita kasih itu ibarat benih yang kita tanam di dalam kebun yang udah aman itu. Dan ini nyambung banget sama konsep meterai atau segel. Di Alkitab, meterai itu kan tanda kepemilikan yang sah. Kalau sesuatu udah dimeterai, artinya itu punya seseorang dan dilindungi. Jadi, waktu kita kasih persepuluhan, itu seolah-olah kita lagi bilang, Tuhan, keuanganku ini di bawah meteraimu, di bawah kepemilikanmu. Dan biar kita tahu, ini tuh bukan praktik baru ya. Dulu di zaman Israel kuno, persepuluhan itu ada macam-macam. Ada buat para imam, ada buat pesta perayaan di Yerusalem, dan yang paling penting, ada juga buat bantu orang miskin, janda, dan anak yatim. Jadi dari dulu, prinsip ini emang udah jadi bagian dari kehidupan bersama. Oke, cukup teologinya. Sekarang gimana prakteknya? Nah, kita harus lihat kepercayaan itu bukan kayak perasaan yang datang dan pergi, tapi lebih kayak otot. Sesuatu yang harus dilatih biar kuat. Coba deh pikirin, ada nggak sih orang yang badannya tiba-tiba jadi berotot tanpa nge-gym? Nggak ada kan? Sama persis kayak kedewasaan rohani. Otot kepercayaan kita itu perlu dilatih terus-menerus. Dan salah satu alat gym terbaik buat melatihnya, ya dengan memberi secara disiplin. Terus, gimana cara mulainya? Anggap aja ini workout plan mingguan yang simple. 1. Lihat lagi keuanganmu. 2. Bikin persepuluhan jadi alokasi pertama, bukan sisa-sisa di akhir bulan. Dan yang ketiga, ini bagian serunya, amati baik-baik. Lihat gimana Tuhan bekerja di 90% sisanya. Perhatian aja. Dan akhirnya, semua obrolan kita ini mengerucut ke satu pertanyaan yang dalam banget. Ini bukan lagi soal jumlah, tapi soal siapa atau apa yang pegang kendali di hidup kita. Siapa yang sebenarnya lagi duduk di tahta hati kita? Tuhan atau uang? Nah, itu pertanyaan yang cuma kita sendiri yang bisa jawab.